Pada suatu hari, teman saya, sebut saja namanya Ira, sedang berkunjung ke rumah saudaranya yang ada di Bandung. Rumah tersebut terletak di sebuah gang kecil di kawasan Dago. Rumah tersebut sudah lama berdiri dan memiliki sejarah yang cukup kelam. Menurut cerita yang beredar, dulunya di dekat rumah tersebut pernah terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang anak kecil. Anak tersebut bernama Arini, seorang gadis berusia 6 tahun. Arini sedang bermain di dekat rumah saat itu ketika tiba-tiba ada mobil yang melaju kencang dan menabraknya. Arini meninggal seketika di tempat. Sejak kejadian itu, banyak orang mengaku melihat sosok Arini berkeliaran di sekitar rumah tersebut. Sosok Arini sering terlihat menggunakan gaun putih dan berambut panjang. Ia selalu terlihat sedang menangis dan mencari sesuatu. Ira tidak percaya pada cerita-cerita tersebut. Ia pikir itu hanyalah mitos yang dibuat-buat oleh orang-orang. Namun, setelah mengalami kejadian yang tidak terduga, Ira mulai percaya bahwa cerita-cerita tersebut memang benar adanya. Kejadian itu terjadi pada malam hari. Ira sedang sendirian di rumah saudaranya. Ia sedang menonton televisi di ruang tamu. Tiba-tiba, Ira mendengar suara tangisan anak kecil dari arah belakang rumah. Ira pun menengok ke arah belakang rumah. Ia melihat sosok seorang anak perempuan sedang duduk di bangku taman. Anak perempuan itu mengenakan gaun putih dan berambut panjang. Ia sedang menangis dengan terisak-isak. Ira merasa aneh. Ia tidak pernah melihat anak perempuan itu sebelumnya. Ira pun berdiri dan berjalan mendekati anak perempuan itu. "Hei," sapa Ira, "apa yang terjadi?" Anak perempuan itu menoleh ke arah Ira. Ia menatap Ira dengan tatapan kosong. "Bonekaku hilang," kata anak perempuan itu. "Bonekaku mana?" Ira merasa merinding. Ia yakin bahwa anak perempuan itu adalah hantu Arini. "Aku tidak tahu," kata Ira. "Mungkin bonekamu ada di dalam rumah." Ira pun mengajak anak perempuan itu masuk ke dalam rumah. Ia mencari-cari boneka di seluruh ruangan, tetapi tidak menemukannya. "Mungkin bonekamu ada di luar," kata Ira. Ira pun mengajak anak perempuan itu keluar rumah. Mereka mencari-cari boneka di sekitar rumah, tetapi tidak menemukannya juga. "Maaf," kata Ira, "aku tidak bisa menemukan bonekamu." Nah, lalu anak perempuan itu menangis semakin kencang. Ia memeluk Ira erat-erat. "Tolonglah aku," kata anak perempuan itu. "Aku harus menemukan bonekaku," katanya. Ira merasa kasihan pada anak perempuan itu. Ia pun berjanji akan membantunya mencari bonekanya. Ira dan anak perempuan itu mencari boneka selama berjam-jam lamanya. Mereka mencari di seluruh penjuru rumah dan di sekitar rumah, namun mereka tidak menemukannya. Nah, dan pada akhirnya, Ira dan anak perempuan itu menyerah. Mereka kembali ke rumah. "Aku tidak tahu lagi mencari di mana," kata Ira. "Aku juga tidak tahu," kata anak perempuan itu. "Bonekaku pasti ada di suatu tempat." Nah, Ira dan anak perempuan itu pun duduk di ruang tamu. Mereka saling menatap tanpa berkata-kata apapun. Setelah beberapa saat, anak perempuan itu tiba-tiba tersenyum. Dia berkata, "Aku sudah menemukannya," kata anak perempuan itu. Ira pun mengikuti tatapan anak perempuan itu. Ia melihat boneka yang dicari anak perempuan itu berada di atas meja. "Itu bonekamu," kata Ira. Anak perempuan itu mengangguk. Ia pun berlari ke arah meja dan mengambil bonekanya. Anak perempuan itu memeluk bonekanya erat-erat. Ia tersenyum bahagia. "Terima kasih," kata perempuan itu kepada Ira. "Kau telah membuatku menemukan bonekaku," katanya. Ira tersenyum, ia senang bisa membantu anak perempuan itu. "Sama-sama," kata Ira. Anak perempuan itu pun pergi meninggalkan rumah Ira. Ira pun tidak pernah melihatnya lagi. Ira tidak tahu apakah anak perempuan itu benar-benar hantu Arini.
Namun Ira yakin bahwa anak perempuan itu adalah sosok yang baik. Ia hanya ingin menemukan bonekanya.